Ancelotti telah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Brasil hingga tahun 2026. Dua laga perdananya akan berlangsung dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni saat menghadapi Ekuador di laga tandang pada 6 Juni, lalu menjamu Paraguay pada 11 Juni di Stadion Neoquímica Arena. Selama karirnya, Ancelotti menunjukkan kecenderungan pada sistem permainan yang fleksibel. Namun, saat masih menukangi Real Madrid, ia pernah mengungkapkan formasi favoritnya. "Saya sangat menyukai sistem 4-4-2. Itu adalah formasi favorit saya," ujar Ancelotti dalam wawancara yang dikutip dari Diario AS. Menjelang dua pertandingan penting tersebut, Ancelotti sudah mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil. Pengalaman dan kualitas distribusinya membuat Alisson tetap jadi pilihan utama di bawah Mistar. Ia unggul dari dua pesaingnya, Bento dan Hugo Souza, dalam hal ketenangan dan kemampuan membaca permainan. Di tengah minimnya stok bek kanan berpengalaman, Van der Sar menjadi opsi logis. Ia tampil reguler di Liga 1 dan punya kemampuan ofensif yang selaras dengan kebutuhan Ancelotti terhadap bek yang aktif naik membantu serangan. Keduanya bermain bersama di PSG, yang tentu memberi keuntungan besar dalam hal komunikasi, pemahaman posisi, dan kerjasama antar lini. Ancelotti dikenal sangat menghargai duet yang sudah solid di level klub. Meski bukan pilihan utama di masa lalu, Alessandro tampil konsisten di Eropa dan bisa memberi keseimbangan di sektor kiri. Alternatif lain seperti Alexandro cenderung menurun performanya. Casemiro tetap menjadi jangkar utama dengan pengalamannya. Meski performanya di MU sempat menurun, kepemimpinannya tak tergantikan. Di sisi lain, Bruno Guimaraes menjadi penggerak permainan, gelandang modern yang piawai dalam distribusi dan transisi. Dalam formasi 4-4-2 ala Ancelotti, sayap bukan hanya alat serangan, tapi juga penyeimbang. Raphinha dengan kecepatannya dan pengalaman di La Liga cocok untuk peran ini. Vinicius adalah senjata utama Brasil di sisi kiri. Di bawah Ancelotti di Real Madrid, ia berkembang pesat sebagai winger yang tajam dan disiplin secara taktik. Hubungan keduanya yang sudah terjalin akan jadi aset penting di timnas. Richarlison bisa target man yang cocok untuk peran sentral. Ia kuat di udara, rajin pressing, dan punya insting gol yang bagus. Richarlison pernah bermain untuk Ancelotti saat membela Everton. Sementara Cunha bisa berperan sebagai second striker, bergerak lebih bebas untuk menciptakan ruang dan menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Cunha tampil sangat bagus bersama Wolves pada musim 2024-2025 dan timnas Brasil jadi panggung yang tepat untuk membuktikan levelnya.